Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosannya lisan ini saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa kesehatan dan berupa kesempatan yang ada. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab yang besar untuk tetapnya rezeki, tetapnya nikmat itu datang kepada kita. Sebagaimana telah diketahui oleh kita bersama, firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah masyhur di kalangan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini begitu ringkas, akan tetapi begitu padat maknanya. Ayat ini begitu sedikit kata-katanya, akan tetapi begitu susah untuk diamalkan, mudah untuk kita ucapkan. Siapa yang tidak hafal? Satu kali dengarin sawah hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ilmunya. Tetapi pengamalannya, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan satu ayat ini. Dengan mengamalkan satu ayat ini, insya Allah akan teramalkanlah amalan-amalan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, seandainya kalian bersyukur, niscaya pasti kami akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, tetapi sebaliknya, jikalau kita itu kufur, jikalau kalian itu mengingkari
kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhlah inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku itu amatlah pedih. Nah, ada satu muskilah di antara kita mungkin. Kita melihat ada seorang tidak pernah zakat, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hartanya semakin menumpuk, kontrakannya semakin banyak, mobilnya semakin wah. Ya benda, ya. Ingatlah, ketika seorang semakin banyak hartanya, semakin banyak dan semakin enak hidupnya, dengan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu pertanda hatinya telah ditutup dari hidayah, sehingga dikumpulkan dosa-dosanya hingga menumpuk nanti di hari kiamat. Ya. Tinggal Allah Subhanahu wa taala nanti paparkan semua dosa-dosanya. Ya. Kemudian dia tak bisa mengelak lagi. Ya. Nah, maka apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, seberapapun itu, hendaknya kita syukuri. Hendaknya kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Nikmat ini adalah nikmat yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dengan tidak menggunakan nikmat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak pula di antara kaum muslimin yang menyimpang dari agamanya. Yang menyimpang dari agamanya. Kenapa? Tidak menggunakan kesempatan yang ada. Diberi, alhamdulillah, masih diberi mata, masih diberi telinga, masih diberi telinga yang sehat, mata yang masih jelas, meskipun pakai kacamata, saya masih bisa baca alhamdulillah, meskipun badan sudah rematik misalnya, alhamdulillah masih bisa duduk. Coba kita lihat kepada sebagian kaum muslimin yang lain, yang ada di rumah sakit banyak, tidak terhitung yang matanya sudah tidak ada, atau matanya begini, telinganya begini tersumbat, badannya tidak bisa gerak, alias apa namanya, stroke misalnya. Mereka ingin taklim, mereka ingin menuntut ilmu, akan tetapi tak kuasa. Maka kita melihat diri kita. Kita melihat diri kita sebelum ajal datang menjemput kita. Dan kita yakini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Itu pasti. Dan kita pun tidak tahu kapan kita meninggal. Lantas, untuk apa? Untuk apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Kalau bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah diketahui pada pertemuan yang sebelumnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa kecuali dengan al-ikhlas dan mutabah. Bagaimana kita bisa tahu ikhlas ini seperti apa bentuknya? Mutabah itu seperti apa jenisnya? Apa seperti roti bolu yang bundar? Atau seperti ayam goreng yang sudah dihiasi dengan kecap-kecap? Kita belum tahu bentuknya kalau kita tidak belajar. Nah, maka pergunakanlah kesempatan yang kita dapatkan ini. Gunakanlah kesehatan yang kita dapatkan dari Allah ini dengan sebaik-baiknya bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan dimulai dari landasannya. Wahwal al-ilmu. Kemudian berikutnya, kita menginjak pada subbab yang pertama. Kemarin telah dijelaskan babul ikhlas wal mutabah. Para hadirin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menginjak satu pembahasan. Pembahasan yang amat mendasar. Istilah kita beranjak, itu kita masih belajar TK.
Istilah kita masih belajar TK. Sebagaimana para sahabat. Sebagaimana para sahabat dahulu dari kecil. Yani dibangun dari pondasinya yang paling kecil. Hati itu besar atau kecil? Kecil. Hati itu kecil. Akan tetapi jika hati ini sudah mengkilap, sudah kuat, maka yang besar pun akan semakin kuat. Tetapi kalau yang kecil saja rusak, yang kecil saja tidak bisa diperbaiki, bagaimana akan bisa memperbaiki sesuatu yang besar? Bagaimana? Mobil-mobilan saja tidak bisa memperbaiki. Bagaimana memperbaiki mobil tronton? Bagaimana memperbaiki pesawat? Ibaratnya kan begitu. Nah, yaitu pembahasan kita tentang al-ikhlas. Pada pembahasan ini insyaallah ta'ala, apa yang kita bacakan adalah sedikit definisi ikhlas. Definisi ikhlas. Disebutkan oleh muallif hafizahullahu ta'ala wa ghafara lah, al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawaibi. Definisi yang pertama dari para ulama tentang ikhlas adalah tajridu qasdi taqarrub, memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurnikan dari apa? An jami'i syawaibi. Dimurnikan dari semua syawaib, penyakit-penyakit. Definisi ini masih global. Masih butuh penjelasan yang panjang lebar. InsyaAllah nanti kita akan bacakan keterangan para ulama. Wakila, dan disebutkan juga, dikatakan oleh para ulama yang lainnya, wa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'ati. Dia adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tujuan ketika melakukan ketaatan. Menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tujuan dalam melakukan ketaatan. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketaatan apa saja yang kita sebut dengan ketaatan, baik berupa sholatkah itu, baik berupa sedekahkah itu, baik berupa talabul ilmi kah itu, baik berupa berbakti kepada orang tuakah itu, baik ketika kita mencari nafkahkah itu, baik kita apalagi baik kita berwuduklah, itu dimurnikan, ditunggalkan tujuan kita, yakni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini arti yang kedua. Arti yang ketiga, wakila, dan dikatakan pula definisi yang lain, huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadari ilal khaliq. Yang disebut dengan ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan manusia. Lupakan manusia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya?
bidawamin nadari, dengan terus-menerus memandang ilal khaliqi, kepada Khalik sang pencipta. Bagaimana kiranya ketika kita masih muda, ya, sedang kuat-kuatnya dua sejoli, ya, apapun yang diperintahkan oleh kekasihnya, maka sang Romeo tak akan peduli apa yang dikatakan orang. Ya Banda. Ya. Bagaimana dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memperdulikan pandangan orang. Ya. Anggap saja ketika kita sholat yang lain adalah batu. Anggap saja ketika sholat, anggaplah yang lain itu debu. Kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lain di hati kita, adalah Allah, Allah dan Allah. Jangan ketika sholat, Masya Allah. Ya. Aduh ini, Pak Manajer. Langsung sholatnya di hatinya masuk daftar nama manajer. Yang pertama Allah, langsung nuntut, bawahnya nomor 2 manajer. Pilihan kedua. Ya. Pilihan yang ketiga Pak Mertua. Pilihan yang ketiga siapa lagi? Dan seterusnya. Ini biasa terjadi. Biasa terjadi. Hendaknya pandangan-pandangan yang demikian, ya, hendaknya kita hilangkan dari hati kita ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan itu bukanlah sekedar ibadatul mahdah. Bukan sekedar ibadah yang bersifat bainaka wa bainallah. Bukan ibadah yang bersifat antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk juga, ya, muamalatuka bainan nas. Pergaulan engkau bersama manusia. Pergaulan engkau kepada kedua orang tuamu yang disebut dengan birrul walidain. Itu adalah ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan wasiatnya untuk tidak menyekutukannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan larangan yang keras, ya, terhadap orang yang membangkang kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqul lahuma uff. Jangan sampai kamu katakan kepada kedua bapak ibu kamu, ah. Ya. Jangan sampai, kata Allah. Tidak boleh, la taqul. Allah menggunakan fi'il nahi dengan lamun nahi yang berfaedah larangan tahrim. Tidak boleh mengatakan ah kepada orang tua. Lebih lanjut lagi, wala tanharhuma. Jangan engkau bentak kedua orang tua kamu. Ini jangan disangka sekedar muamalah antara manusia dengan manusia saja. Oh, bapak ibu saya juga manusia. Ya. Hendaknya di dalam kita berbakti kepada kedua orang tua kita, hilangkan pandangan manusia. Ini biasanya kasusnya terjadi tidak ikhlas itu di sini. Contoh saja, seorang anak itu mau berbakti kepada orang tua, kenapa? Supaya tidak dianggap jelek oleh masyarakat. Ya, Banda. Sehingga ketika ya, tidak ada orang tua, tidak mau lagi berbakti kepada orang tua. Ya. Atau ketika ya, yang disebut dengan durhaka kepada orang tua itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah menjadi suatu tren masa kini, dia ikut durhaka kepada orang tua. Ini namanya tidak ikhlas. Kenapa? Ketika dia berbakti kepada orang tua, itu masih melihat pandangan manusia, masih melihat penilaian manusia.
Hendaknya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat orang tua kita. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan nama Allah di hati-hati kita ketika kita bermuamalah dengan orang tua kita. Ketika bermuamalah, bahkan terlebih lagi ketika kerja. Jangan disangka kerja itu tidak ibadah. Kerja bahkan ibadah yang besar. Ibadah yang berat. Apalagi yang disebut jadi pegawai. Itu banyak orang nggak mau. Kenapa? Berat. Amanahnya luar biasa beratnya. Harus masuk dari jam 7 sampai jam 2. Itu kalau kita melihat dari kacamata syariat Islam, kita teropong ke mana? Ketika masuk, ini aturannya. Masuk jam 7 set, pulang dari kantor jam 2. Ya, harus jam segitu. Kalau enggak, kita namanya apa? KKN. Ya. Namanya KKN. Ngurangi waktu. Karena kita sudah mengikat perjanjian dengannya. Apalagi bosnya muslim, misalnya. Ya. Al-mu'minu ma'asyurutihim. Atau al-muslimu ma'asyurutihim. Seorang muslim itu bersama syarat-syarat mereka. Di dalam kaidah Islam. Yang ditetapkan oleh para ulama. Ya, ini berat sekali. Ya. Nah, ikhlas di sini terkadang. Ya, menunaikan amanah ketika kita bekerja. Bekerja dengan baik, dengan semestinya. Yang kita mampu. Ya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengecam keras terhadap orang-orang yang tidak amanah di dalam tugas yang dia emban. Ya. Akan dikisos kelak di yaumil qiyamah. Berat atau tidak ini? Berat. Ya, menunaikan amanah itu berat. Tapi terkadang, ini ibadah kan? Bekerja ini sudah nampak ibadahnya seperti ini. Ada bentuk ibadahnya. Ada bentuk ibadah. Sehingga, janganlah kita bekerja supaya kita diangkat jabatannya, supaya kita dinaikkan gajinya. Kalau antum bekerja dengan baik, jam 7 masuk tes jam 7, itu dalam hati antum tiada yang lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memerintahkan demikian, itu baru namanya ikhlas. Ya. Tapi kadang kita masuk jam 7 karena teman-teman kita masuk jam 7. Ya, kita telat, teman-teman telat, kita ikut telat. Ya banda, bukti kita kurang ikhlas di dalam melakukan ibadah. Ibadah apa itu? Berupa al-amanah. Ya. Banyak sekali praktek-praktek ikhlas itu dalam semua bidang, semua sisi, semua penjuru kehidupan kita. Jangan disangka. Ya. Jangan disangka senyum kamu kepada istri kamu itu adalah bukan ibadah. Senyum kamu kepada istri kamu adalah ibadah. Ya. Senyum kita kepada istri kita adalah ibadah. Ya. Kita biasanya senyum kepada istri supaya istri enak sama kita. Ya, supaya istri begini sama kita. Ini namanya masih melihat pandangan manusia. Istri manusia. Istri bukan jin. Siapa yang mau beristri sama jin? Ini yang belum nikah ya? Oh enggak ini. Nah, ya. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri ketika berkhidmat kepada suaminya, hilangkan pandangan suami itu. Jangan kamu lihat suami. Maksudnya dalam artian dorongan engkau berkhidmat kepada suami, hilangkan suami. Pokoknya saya berkhidmat ini karena Allah. Suami mau ngasih uang kepada saya 10 juta sehari atau 100 juta sehari, terserah suami. Yang penting saya tunduk kepada Allah. Yang penting saya melaksanakan perintah Allah. Itu baru namanya ikhlas.
Akan nampak enggak ikhlasnya seorang istri. Ketika berkhidmat kepada suaminya. Mas, aku udah masak, udah nyuci, udah nyetrika, udah ngepel, udah masak, enak-enak begini kok saya dikasih uang cuma 5.000 sehari. Ya. Terkadang begitu ya benar. Ya. Bagaimana cuma beli ini aja nggak bisa. Padahal aku udah gini. Nampak enggak ikhlasnya? Ya. Di situ. Ya, hilangkan pandangan makhluk dengan cara kita senantiasa mengingat kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas ini susah. Semua lini itu harus ada ikhlas. Ya. Wal ikhlasu syartun liqabulil amali salihi al-muwafiqi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhlas adalah sebuah syarat untuk diterimanya amalan yang saleh, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amarana Allahu azza wa jalla bihi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala amarana, sudah memerintahkan kepada kita bihi, untuk ikhlas. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan lahu, hanya untuk Allah, ad-dina, din. Apa din di sini? Ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di dan selainnya. Maksud din di sini adalah al-amal, amalan. Ya, karena tidak ada di dalam agama ini kecuali amalan. Keyakinan amalan. Ya. Ucapan amalan. Gerakan anggota tubuh kita, tangan, kaki, ya. Gerakan mata, itu juga amalan. Ikhlaskan amalan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a, dalam keadaan lurus, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ayatnya, tapi susah prakteknya, gampang di lisan. Ya. Jangan disangka, ya. Jangan disangka ikhlas ini susah. Jangan disangka ikhlas ini gampang. Tetapi jangan pula kita putus asa untuk berusaha ikhlas. Ya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mensyariatkan kepada kita, tidak mungkin mensyariatkan kepada hambanya kecuali pasti sesuatu yang dimampui oleh hambanya. Tidak ada syariat Allah yang tidak dimampui oleh hambanya. Meskipun ada yang tidak mampu, itu hanya sebagian kecil. Wa ila hukum asalnya semua syariat Allah itu dimampui oleh hambanya. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah berupa ibadah dari satu umat ke umat yang lain itu berbeda-beda. Di dalam sisi syariatnya, di dalam sisi hukumnya. Kenapa? Karena kemampuannya berbeda-beda. Sehingga Allah itu tahu ini umat zaman dahulu, umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam disuruh sholat 50 kali sehari. Kenapa? Mereka kuat-kuat. Dan mereka mampu. Sedangkan umat kita disuruh sholat 5 waktu sehari, aslinya mampu. Cuma, ya, terkadang lemes, ya, capek, ya. Terkadang apa dan itu, ini dan itu, ya. Sebenarnya mampu. Bab ikhlas juga sebenarnya mampu. Mampu jika seorang itu mempelajari dan berusaha dan bersungguh-sungguh. Apa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man jahada fina lanahdiyanna subulana.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam agama kami, lanahdiyanna subulana, niscaya kami akan berikan petunjuk terhadap jalan-jalan kami. Jalan-jalan yang bisa mencapai ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala, Abu Umamah bercerita, ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ara'aita rajulan raza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Telah datang kepada Rasulullah seseorang laki-laki. Ja'a rajulun, datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia bertanya, ara'aita, bagaimana pendapat engkau? Apa pendapat engkau? Apa pandanganmu, wahai Rasulullah? Rajulan, tentang seseorang, ghaza, dia berperang, yaltamisul ajra wa dzikra, dia mencari pahala plus mencari pujian dari orang. Enak apa enggak? Ya, pahala dapat, pujian dapat. Ya. Nah, maunya kan begitu. Ya. Kayak sebagian ikhwan juga ada. Nah, jangan disangka yang berjenggot ini tidak lepas dari hadis ini. Ya. Ada orang masuk salafi atau masuk istilah mereka, ya, golongan berjenggot katanya, supaya apa? Dapat akhwat cantik. Ya. Dapat akhwat cantik. Jadi alhamdulillah pahala Allah minggu jenggot dapat, enggak isbal dapat gadis ya. Ya. Nah, naudzubillah. Ini sejak awal tujuannya sudah keliru. Ya. Coba lihat, ini ada seseorang. Bagaimana pendapat Rasulullah? Kalau seseorang itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah, dia pengennya dapat pahala dari Allah, juga dapat pujian dari manusia. Masya Allah si fulan berjihad, Masya Allah si fulan pemberani. Ya. Malahu, apa lahu yang dia dapatkan? Malahu, apa untuk dia? Apa yang dia hasilkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu pun untuk dia. Tidak ada satu balasan pun pahala untuk dia. Itu maksudnya. Nah. Rasulullah mengucapkan ini tidak hanya sekali. Fa'a'adaha salasa marratin. Rasulullah mengulangi hal ini sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ya. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Sampai 3 kali berkata Rasulullah, tidak ada apa-apa untuk dia. Tidak ada satupun balasan untuk dia dari sisi Allah. Loh, dia niatnya ikhlas tuh pengen dapat pahala dari Allah. Ya. Tapi ada buntutnya. Ditambahi buntut sayangnya. Ya. Summa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal amali. Tidak mau menerima dari amalan apa saja. Tidak mau menerima illa kecuali maka lahu khalisan. Kecuali amalan yang khalisan, ikhlas lahu hanya untuk Allah. Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya fihi wajhuhu. Kata Allah, Rasulullah, Allah tidak mau menerima dari amalan. Allah tidak mau menerima amalan illa kecuali makana, kecuali amalan yang khalisan lahu, ikhlas untuk Allah, wa batughiya bihi wajhuhu, dan diharapkan, dicari dengan amalan tersebut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari adalah wajahnya Allah. Boleh. Kalau yang dicari Krisdayanti gimana? Wajahnya Krisdayanti. Ya, Masya Allah. Ya, lumayan loh. Ya, sampai ya, terpanah hatiku katanya ya. Nah, coba kita lihat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan apa? Allah tidak mau menerima amalan kecuali yang ikhlas hanya untuk Allah dan diharapkan wajahnya Allah. Itu saja yang benar-benar. Ya. Tidak ada di situ supaya kita dipuji. Ya. Maka selain dengan ini, maka yang lainnya adalah penyakit. Selain ini, yang lainnya adalah penyakit. Ya. Akan nampak keikhlasan dan tidak ikhlasnya seseorang. Ya, akan nampak. Tidak nampak di dunia, nampak di akhirat. Terkadang di dunia juga sudah ada tanda-tandanya. Ketika seseorang suami, Masya Allah, ketika memberikan nafkah kepada istrinya seolah-olah ikhlas. Ya. Jalan-jalan ke Giant misalnya. Cik, beli apa cik? Ini mas. Oh iya, ambil aja cik. Nah, melirik ini. Apa itu cik? Mau tak cik? Ambil aja. Nah, seolah-olah kok kayak ikhlasnya luar biasa. Ambil aja. Nggak apa-apa. Nah, nanti, ya, ketika ya, istri itu misalnya sedang sakit atau sedang, ya namanya orang kadang semangat, kadang males berkhidmat kepada kita misalnya kan. Acik ini enggak paham, dulu di Giant ingat tuh. Saya belikan ini, monggo suruh ambil. Nah, apa itu namanya? Sering terjadi. Ya, sering terjadi. Hendaknya ketika kita membelanjakan apa untuk istri kita, usahakan tata dulu. Hatta memberikan sesuap nasi, 1 biji beras. Kalau enggak nanti di belakangnya diungkit-ungkit. Di belakangnya diungkit-ungkit nanti. Biasanya kalau sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, dia cek perut itu. Ya. Ini bukan apa-apa. Lihat saja amalannya yang dahulu. Amalan ikhlas, tidak ikhlas. Muamalah kita ikhlas, tidak ikhlas. Ya. Ya. Itu akan menjadi sebuah penentu. Bisa dikatakan sebuah penentu terhadap hari kedepannya. Akan menjadi sebuah penentu di hari kedepannya. Coba seandainya ketika dia itu menata amalannya, memberikan nafkah kepada istrinya ketika dia masih muda. Ketika sudah tua, sudah nenek-nenek, kayaknya nggak diungkit-ungkit. Insyaallah ta'ala kalau ditata. Insyaallah ta'ala kalau betul ikhlasnya. Ya. Kalau sudah pun betul, ya kalau kuat menghadapi godaan syaitan. Ya, banyak susah ikhlas itu ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada', bahwasanya dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berkata fi hajjatil wada', ketika haji wada', haji perpisahan, haji satu-satunya dan haji terakhir, pertama sekaligus terakhir. Rasulullah haji hanya satu kali. Nah, itu menurut pendapat yang sahih. Ya, yang lebih rajih, lebih kuat, Rasulullah hajinya hanya sekali. Ya, yang pertama sekaligus terakhir. Yang lain adalah sekedar umrah. Ya, adapun haji tidak jadi. Ya, yang sebelumnya haji tidak jadi. Ya, karena dilarang oleh kaum kufar Quraisy sehingga mengadakan perjanjian. Ya, jadi nggak jadi hajinya. Ya. Haji sekali, hajatul wada ini. Rasulullah bersabda ketika haji itu. Kenapa dikatakan haji perpisahan? Karena setelah itu Rasulullah tidak haji lagi, meninggal sudah. Ya. Nazzarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Kata Rasulullah, nazzarallahu mra'an. Ya. Allah akan mencerahkan seseorang. Sami'a maqalati, yang orang itu mendengar ucapan saya, mendengar ucapan Rasulullah. Fawa'aha, kemudian dia menjaganya, menjaga ucapan saya. Dihafal, diamalkan, itu namanya menjaga. Ya. Farubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Maka terkadang ada hamili fikhin, pembawa fikih, pembawa hadis, pembawa ayat-ayat Al-Quran, falaisa bifaqihin, tetapi dia tidak faqih, tidak pandai untuk mengambil hukum dari hadis atau ayat yang dia hafal, ayat atau hadis yang dia dapatkan. Begitu. Maka di sini ada perintah untuk menyampaikan apa yang kita dapat. Barangkali kita pemahamannya bisa ambil faedah dari satu ayat, satu faedah, atau satu kesimpulan, satu pelajaran. Mungkin ketika kita menyampaikannya, orang yang mendengar itu bisa memberikan suatu pelajaran lebih dari itu, bisa 5, bisa 10. Ya. La yaghillu alaihinna salatun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin. Lihat, salatun, ada 3 poin. La yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin. Tidak akan menyimpang hati seorang mukmin dari 3 perkara tersebut, dari 3 poin tersebut. Kalau dia menyimpang dari 3 poin ini, tidak ada salah satu dari 3 poin ini, maka dia menyimpang. Dan tersesat. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Memurnikan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, al-munasahatu li a'immatil muslimina. Memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, mungkin dari sisi yang kedua inilah kaum muslimin di sekitar kita tidak perhatian terhadap yang kedua ini. Sehingga terjadi yang namanya terjadi yang namanya suudzon. Terjadi yang namanya buruk sangka antara
rakyat dan pemerintah. Ya. Kenapa? Ketika taruhlah pemerintah itu keliru, tidak dinasehati pemerintahnya. Pemerintah kita juga manusia, ya, yang memiliki hawa nafsu, yang juga jatuh kepada kesalahan. Ya. Jangan kesalahan pemerintah itu ya, dipojok-pojokkan. Pemerintah salah, iya salah. Ya. Tetapi nasihati, sudah belum kita memberikan nasihat? Ya. Terkadang kita pula menyangka memberi nasihat, ternyata itu namanya membangkang kepada pemerintah. Kayak halnya demonstrasi misalnya. Demonstrasi kita anggap sebagian besar, ya, orang-orang di sekitar kita itu adalah nasihat untuk pemerintah. Ya kan? Kalau tidak, ngapain demonstrasi? Karena mereka memandang demikian. Padahal kalau kita melihat, ya, bagaimana bimbingan Rasulullah dalam berpolitik. Ini namanya politik, ya. Ilmu politik juga. Menasihati pemerintah itu ilmu politik. Ya, kaitannya sama pemerintah. Bagaimana bimbingan Islam dalam menasihati pemerintah. Tidak di muka umum. Tidak di muka umum. Disebutkan oleh, ya, sebagian para ulama, tabiat manusia, siapa orangnya yang mau disebutkan kesalahannya di muka umum. Bahkan yang demonstrasi pun kalau dia salah dibeberkan di muka umum, siapa yang terima? Nggak ada yang terima. Itu namanya bukan menasihati pemerintah, zalim, bangkang sama pemerintah, ngajak perang. Itu namanya demonstrasi. Ya. Alhamdulillah saja pemerintah kita tidak membantai orang demonstrasi, cuma membubarkan. Bagaimana kalau pemerintah kita itu kayak Hajjaj Ibnu Yusuf, perangi semua, penggal semuanya? Bagaimana? Ya. Kita bersyukur semestinya kepada pemerintah kita. Ya. Doakanlah pemerintah kita. Doakanlah untuk pemerintah kita dengan doa yang baik. Itu ciri seorang muslim. Ciri seorang khawarij adalah mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Ciri seorang muslim. Muslimnya Rasulullah bukan muslimnya ala khawarij. Ya, karena menyangka orang khawarij itu disangka, ya, termasuk kategori agama Islam. Ya, karena berjenggot, berjubah. Ya, maka ingat, ciri-ciri seorang itu mulai menyimpang dari Islam dengan mendoakan kejelekan kepada pemerintah. Taruhlah tidak mendoakan, cuma nyeletuk. Ya. Wis, KKN tok, korupsi tok. Semoga-moga mlebur rokok. Semoga-moga main atau kosong belon wae sesuk. Laju. Itu tidak disangka adalah menjelekkan pemerintah. Sudah tertanam di hatinya benih-benih pembangkangan terhadap pemerintah. Ya, ciri seorang muslim sejati yang taat kepada pemerintah adalah mendoakan pemerintah. Ya. Doakan yang baik. Mungkin sekarang pemerintah kita taruhlah korupsi misalnya. Ya. Taruhlah pemerintah kita itu tidak adil kepada rakyat. Kalau kamu berikan doa yang tidak baik kepada pemerintah, kapan pemerintah kita akan baik? Ya enggak? Ya. Pemerintah kita akan semakin rusak. Yang kena siapa? Kita sendiri. Anak cucu keturunan kita sendiri. Itu sebenarnya akibat dari kita sendiri. Ya. Coba kalau kita doakan kebaikan untuk pemerintah. Siapa tahu kita orang yang terdolimi, doanya itu kan mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang terdolimi. Ya enggak? Kalau kita doakan baik untuk pemerintah, kemudian Allah kabulkan, siapa yang menikmati? Pemerintah ya jadi selamat, kita dapat pahalanya, kaum muslimin dapat kenikmatan, dapat keadilan, kita juga dapat pahalanya dari semua orang itu. Baiknya untuk kita dan untuk mereka.
Tapi kalau sudah mendoakan kejelekan untuk pemerintah, dosanya atau akibatnya kepada kita dan kita juga dapat dosanya. Ya. Nah, maka ya, hendaknya kita mendoakan untuk pemerintah-pemerintah kita. Ya, baik pemerintah kecil maupun pemerintah yang tertinggi. Baik hanya sekedar Pak RT. Wah, cuma Pak RT. We. Aku pegawai petroi. Betul wakeh. Apa? Jangan diremehkan sekecil apapun kedudukan pemerintah. Kedudukan pemerintah mungkin di sisi kita kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala haknya besar. Di sisi Allah haknya besar. Kalau kita mengakui sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah luzumu jama'atihim. Konsisten dengan jamaahnya kaum muslimin. Di mana disebut itu kaum muslimin, kita konsisten di situ. Kita bersatu di situ. Ya. Itu namanya ya, luzumu jama'atihim. Ya. Wal maknanya kata pensarah di sini atau disebutkan oleh Ahmad Farid hafizahullah taala, makna hadis di atas anna hadhihi salasatu taslihu biha al-qulubu faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanati wad-daghli wasyarri. Jelas ini ulamanya berkata bahwasanya 3 perkara yang disebutkan tadi, yang pertama ikhlas, kedua menasihati pemerintah kaum muslimin, yang ketiga apa? Luzumul jama'atihim, ya, konsisten dengan jamaah mereka kaum muslimin, ya. Bahwasanya 3 perkara ini taslihu biha al-qulubu. Hati-hati kita ini bisa direvisi, bisa kalau di bengkel Pak? Ya? Diservis. Ya. Hati kita itu bisa diservis dengan 3 perkara tersebut. Ya. Faman takhallaqa biha, barang siapa yang berakhlak dengan 3 poin tadi, maka tahura qalbuhu minal khiyanati. Hatinya akan tersucikan dari sifat khianat. Sifat khianat tidak ada di hatinya. Ya. Wadagli dan kerusakan, wasyarri dan keburukan. Coba lihat saja. Satu, dia tidak ikhlas. Sudah jelek maksudnya. Mesti keinginannya adalah sesuatu yang rusak. Ya. Dia tidak menasihati pemerintah. Sudah timbul kejelekan untuk pada dirinya. Sudah jelas. Wala yatalakhasu al-abdu minasyaitani illa bil ikhlasi liqaulillahi azza wa jalla illa ibadaka minhumul mukhlasina. Ayat yang pernah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Wala yatalakhasu al-abdu, seorang hamba tidak mungkin bisa lepas minasyaitani, dari syaitan, illa bil ikhlasi, kecuali dengan cara al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Liqaulillahi azza wa jalla, ingat, ibadah tidak hanya sekedar puasa, sholat, zakat. Ibadah juga termasuk pergaulan kita kepada istri, kepada tetangga, kepada anak, kepada orang tua. Termasuk juga ibadah itu adalah kita bekerja. Bekerja di situ ada ibadahnya. Nah, jangan disangka ibadah kan ini kan di kerjaan, nggak ada kaitannya sama agama. Banyak kaitannya sama agama. Nah, itu ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan syaitan, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Ya. Di mana disebutkan pada ayat sebelumnya,
la'uwiyannahum ajma'ina. Benar-benar kami akan sesatkan mereka semuanya. Syaitan bersumpah, wa bi'izzatika, dan demi keagunganmu. Syaitan bersumpah dengan nama Allah. Ya. Tidak diyakini. Tidak diragukan lagi. Syaitan itu lebih tahu daripada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaitan itu lebih mengerti sifat-sifat Allah daripada kita. Tapi kenapa? Syaitan bisa menjadi makhluk yang terkutuk karena satu sifat. Kesombongan. Tidak tunduk kepada Allah. Tidak ikhlas kepada Allah di dalam beramal. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan, adalah ibadah. Ketika dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia merasa besar. Dia merasa terhormat. Sehingga dia membangkang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong. Dan di sini ada satu pelajaran yang penting untuk kita. Banyak orang punya ilmu, akan tetapi sedikit sekali orang punya adab. Banyak orang ilmunya tinggi-tinggi. Kitabnya satu gudang. 5 rumah tingkat 5 mungkin nggak cukup untuk kitabnya. Ilmunya banyak, tulisannya panjang lebar. Ya. Akan tetapi sedikit sekali orang punya adab. Ya. Buktinya syaitan. Syaitan itu ilmunya mantap. Yakin betul terhadap Allah. Yakin betul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Daripada kita lebih yakin syaitan. Tetapi gara-gara satu tidak punya adab, setan jadi makhluk terkutuk. Dan pengikut setan juga banyak. Ya. Dan orang-orang yang ikhlas itu sedikit. Orang-orang ikhlas itulah orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selainnya itu orang yang tidak punya adab sebanyak apapun ilmunya. Sebanyak apapun ilmunya. Meskipun dia sudah belajar di Yaman, sudah belajar di Saudi, sudah belajar di Mesir, sudah belajar di Kanada, sudah belajar di Amerika. Tidak peduli. Tidak dilihat itu. Yang dilihat adalah prakteknya beradab atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabnya adalah ikhlas. Waruya anna ahada salihina kana yaqulu li nafsihi ya nafsi akhlisi tatakhallasi ya nafsu wahai jiwa. Waruya, dan diriwayatkan anna ahadas salihina, bahwasanya seorang dari kalangan orang-orang yang saleh, ana dahulu dia itu yaqulu berkata li nafsihi untuk dirinya sendiri, untuk jiwanya. Ya nafsu, wahai jiwa, akhlisi, ikhlaslah kamu kepada Allah. Tatakhallasi, kamu akan lepas dari syaitan. Sekarang banyak dai sana sini menyerukan, ya ayuhan nas, ikhlaskanlah ibadah kepada Allah. Di sana ya ayuhan nas, ikhlaskanlah ibadah kepada Allah. Akan tetapi dia lupa kepada dirinya sendiri. Kenapa jiwanya juga nggak disuruh untuk ikhlas? Kenapa dirinya sendiri juga nggak disuruh untuk ikhlas? Jangan salah difahami. Sebenarnya seorang yang berbicara di depan itu amat susah sekali untuk ikhlas. Ya. Amat susah sekali. Godaannya jauh lebih berat untuk ikhlas. Apalagi ketika yang berbicara di depan pas salah, dikritik sama madunya. Susah sekali untuk menerima pembenahan. Susah. Wah, kamu itu menurut. Apa namanya? Jaga apa, Pak? Image, ya, jaga image. Gengsi dong. Ya. Dinasehati sama istilahnya, ya, orang-orang baru kemarin. Gampangannya begitu.
Ya, saya sudah belajar bertahun-tahun, saya sudah belajar di Yaman kok. Masa dinasihati sama orang yang baru belajar kemarin. Gengsi. Ya. Nah, tidak ada ikhlas di sini. Ya, tidak ada ikhlas. Ikhlas itu lebih susah. Lebih susah. Lebih kuat perangannya kepada para penuntut ilmu. Kepada para penyampai ilmu. Itu lebih berat. Ya, lebih berat. Sahih. Nah, sekarang penjelasan hakikat ikhlas. Tadi itu sedikit tentang definisi ikhlas, dalil tentang ikhlas. Sekarang sedikit penjelasan tentang ikhlas. Nah, wa kullu haddin min hududid dunya tastarihu ilaihin nafsu. Setiap bagian dari bagian-bagian dunia, setiap keinginan dari keinginan dunia, mesti tastarihu ilaihin nafsu. Jiwa itu merasa tentram, merasa tenang terhadap keinginan dunia. Ya, Banda. Orang itu kayaknya daripada punya sepeda ontel lebih tenang punya sepeda motor Supra X. Misalnya. Ya, Banda. Nah, daripada punya sepeda motor Supra X, mending lebih tenang lagi kalau dia itu punya mobil Avanza misalnya. Daripada punya rumah dari Gedek, mendingan punya rumah dari Bata Gedong. Itu bagian-bagian dunia. Ya. Daripada punya istri janda, mending punya istri gadis. Gimana? Ayo ngaku yang belum nikah, ayo. Nah. Ayo, gimana? Itu begitu. Ya. Namanya keinginan-keinginan dunia, hati itu mesti condong ke situ. Yamilu ilaihil qalbu. Hati itu mesti lebih miring ke situ. Allah amkasura. Baik sedikit maupun banyak. Ya. Oh enggak. Saya nikah sama janda juga gak apa-apa. Nikah sama nenek-nenek juga gak apa-apa. Ah, yang benar. Apalagi yang akhwat. Calon suamimu umur berapa? Maunya umur berapa? Ya gadis umur 17 tahun. Ya. Kalau mau ini ada ikhwan nawari pengen sama kamu umurnya 30 tahun. Nah, gimana? Nah, pengen ini ada lagi ikhwan nawari umurnya 50 tahun. Nawari lagi 70 tahun. Oh, serpati. Nah, ya. Jadi kita cobanya hati kita mesti lebih condong kepada dunia. Idza tatarraqa ilal amali. Nah, perhatikan ini. Idza tatarraqa ilal amali, jikalau setiap bagian dari dunia ini bercampur ilal amali kepada sebuah amalan, ya, maka ya, taqaddara bihi safwuhu. Taqaddara bihi safwuhu. Maka keruhlah safwuhu, kejernihan amalan, bihi dengan tujuan-tujuan dunia. Wazala bihi ikhlasuhu. Dan akan hilanglah keikhlasan amalan itu bihi dengan sebab keinginan kepada dunia. Padahal wal insanu murtabitun fi hududihi. Seorang manusia itu pasti terikat dengan keinginan-keinginannya. Setiap dia melakukan sesuatu mesti tidak lepas dari keinginannya. Ya, Banda. Yang penting dia dapat untung. Ya. Pokoknya, ya, waktu adalah untung. Ya, itu. Baik untung, ya apalah, terserah. Ya. Munghamisun fi syahwatihi. Namanya manusia munghamisun. Tenggelam fi syahwatihi, pada syahwat-syahwatnya.
qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hudusin wa aghradin ajilatin min hadhil ajnas. Qallama, betapa sedikitnya, fi'lun min af'alihi, perbuatan dari perbuatan-perbuatannya, ibadatun min ibadatihi, ibadah dari ibadah-ibadahnya, sedikit sekali yanfa'u, yang terlepas, an hududin, dari keinginan-keinginan, wa aghradin ajilatin, dan tujuan-tujuan duniawi. Ajilah, yang ingin segera dinikmati. Ini tujuan-tujuan duniawi. Min hadhil ajnasi, dari jenis-jenis ini. Ya. Oleh karena itu, kondisi manusia yang seperti ini, falidzalika qila, maka qila dikatakan, oleh karena itu dikatakan, man salima lahu min umrihi lahdatun wahidatun khalisatun liwajhillahi najah. Man salima lahu min umrihi, barang siapa yang dari umurnya dia salima selamat, lahdatun, satu kejap, lahdatun wahidatun, satu kejap, khalisatun, yang ikhlas, liwajhillahi, untuk wajahnya Allah, najah, maka dia selamat. Bukan berarti kita itu disyariatkan untuk ikhlas hanya sekejap mata. Ini ungkapan dari para ulama betapa susahnya ikhlas itu. Sampai-sampai seandainya taruhlah dia itu ikhlas sekejap mata, itu sudah membuat dia selamat. Ya. Sampai-sampai seperti itu. Wa dzalika li'izzatil ikhlasi. Ya. Yang demikian itu dikarenakan izzah, susahnya ikhlas. Wa usri tangkiyatil qalbi ani syawaibi. Dan betapa susahnya membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Fal ikhlasu, maka ikhlas adalah tangkiyatul qalbi, membersihkan hati, minasyawaibi kulliha, dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran semuanya. Qaliliha wa kasiriha, baik sedikitnya maupun banyaknya dari kotoran itu. Hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrubi, sampai yatajarrada, sampai murnilah qasdut taqarrubi, tujuan bertaqarrub fihi, di dalam amalannya. Fala yakunu fihi ba'idun siwahu. Ini yang terpenting. Definisi ikhlas yang terpenting ini. Ya. Fala yakunu fihi ba'idun siwahu. Sehingga tidak ada fihi, di dalam amalan itu, ba'idun, pendorong, siwahu, selain Allah. Jadi tidak ada yang mendorong kita untuk beramal, untuk melakukan apa saja, untuk bermuamalah dengan sahih, dengan jujur, kecuali Allah. Ya. Ini, terkadang sebagian orang sudah bagus, jualan jujur, kerja juga jujur. Ya. Tetapi apa? Karena masih hukum adat. Gitu ya Pak ya? Ya. Kalau nggak jujur nanti ya, dicela masyarakat, atau di dalam masyarakat itu aib. Ya. Tapi yang namanya ikhlas adalah ya, tidak ada pendorong dia untuk jujur, baik dalam jualan, baik dalam bekerja, atau apa saja, kecuali hanya Allah. Itu pendorongnya. Ya. La yutasawwaru
Wa hadza la yutasawwaru illa min muhibbin lillahi mustaghriqil hammi fil akhirati. Wa hadza, dan bentuk ikhlas seperti ini la yutasawwaru, tidak akan tergambarkan illa min muhibbin lillah, kecuali dari orang yang memang cinta kepada Allah. Jujur cinta kepada Allah. Jujur saja. Ya. Cinta tidaknya itu menentukan ikhlas. Ya. Seorang tidak jauh-jauh lah untuk mendekatkan pemahaman kita sajalah. Ya. Ketika kita sedang dilanda yang namanya penyakit, ya, apa-apa, lautan, api asmara ya, misalnya. Ketika kita berbuat apa saja kepada yang kita kasih, mesti ikhlasnya luar biasa. Ya apa enggak? Ikhlasnya luar biasa. Ya. Pengen es krim, beliin. Ya. Pengen apa lagi? Ya. Misalnya, ya. Yang lain-lainnya. Pengen bunga ini dibeliin. Pengen bakso dibelikan. Ikhlas. Oh, enggak apa-apa deh. Mas tambah lagi ya. Oh, enggak apa-apa. Masya Allah, ikhlasnya luar biasa. Itu kenapa? Karena dia itu betapa cintanya kepada sang kekasihnya. Coba kalau hal tersebut dia arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cintanya yang luar biasa tersebut diarahkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam sholat, di dalam beramal, apa saja kita akan ikhlas. Itu karena Allah. Nah. Mustaghriqil hammi fil akhirati. Keikhlasan yang seperti itu akan nampak dari orang yang dia itu terbenam, tenggelam. Tenggelam himmahnya, tenggelam keinginannya dengan akhirat. Dia itu terlena-lena dengan akhirat. Maka apa saja akan dia gapai untuk akhirat. Untuk kehidupannya yang terbaik di akhirat. Apa saja. Yang penting bisa menghantarkan ke sana. Ya. Seperti halnya kita misalnya cinta sama ingin mendapatkan, kita tenggelam terlena dengan cintanya sang kekasih. Apa saja yang bisa menghantarkan kepada supaya sang kekasih itu cinta sama kita, kita lakukan. Ya Banda, itu mendekatkan pemahaman ya. Bukan menyamakan dengan akhirat. Tidak menyamakan, tapi mendekatkan pemahaman saja. Untuk hal seperti itu aja seperti itu. Ya. Tentunya kalau memang dia itu tenggelam, terlena dengan kehidupannya nanti di akhirat, ya mestinya dia akan melakukan apa saja. Seperti antum misalnya. Seperti kita saja. Terlena dengan kaya. Terlena dengan apa? Innova. Terlena dengan apa lagi? Misalnya, ya semisal itulah. Ya, kita terlena dengan Innova. Kita akan berusaha apa saja, usaha ini, jual ini, kerja itu. Ya. Sekecil apapun yang penting bisa menghasilkan Innova. Masya Allah, mesti dilakukan itu. Kalau dia sudah tergila-gila sama Innova. Coba kalau dia sudah tergila-gila dengan akhirat, dengan surga. Ya. Mesti dia akan seperti itu. Sekecil apa saja amalan. Dia tergila-gila dengan Innova. Mesti dia tidak satu jalan saja yang dia tempuh. Tidak hanya kerja di Petro saja. Saya yakin. Ya mana Pak? Gitu ya Pak ya? Biasanya cari usaha ini. Dia jual pulsa. Yang bisnis ini. Yang bisnis itu. Yang penting cepat menghasilkan Innova. Seperti itu. Tentunya ketika kita menginginkan surga, tentunya kan lebih seperti itu lagi. Surga itu jauh, nggak ada apa-apa, ya, jauh daripada Innova. Innova itu nggak ada apa-apa, sejumlah pun nggak ada. Nggak ada nilainya yang sama dengan surga. Ya. Tentunya kita ingin mendapatkan surga dengan jalan apa saja, baik yang kecil maupun yang besar. Tentunya kan seperti itu. Nah,
Mungkin kurangnya kita beramal, ataupun ya lemesnya, malasnya kita di dalam beramal, karena kita itu kurang terlena dengan surga. Kenapa kita kurang terlena dengan surga? Mungkin kita kurang ilmunya dengan surga. Surga itu kayak apa sih? Belum ada bayangan bagaimana dia mau cinta. Ya, belum ada ilmunya. Bagaimana dia akan suka. Ya, sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Begitu juga. Dia tahu Innova ini adalah sesuatu yang bagus. Sesuatu yang istimewa. Tahu. Bannya Masya Allah, mesinnya tahan 10 tahun misalnya. Ya. Jogja masalah empuk jauh daripada Panther misalnya. Ya. Atau apalagi setirnya, bantingannya Masya Allah enteng gitu kan. Ya. Dia tahu kan sebelumnya. Tahu ilmunya. Ya. Itu. Makanya pentingnya kita mencari ilmu supaya kita tahu surga itu kayak apa. Neraka itu kayak apa. Setelah kita tahu surga neraka kayak apa. Kita tahu surga ya, idaman kita, bidadari yang kita nanti-nantikan nanti. Ya, para istri jangan cemburu ya. Ya. Ini suami-suami kalau masuk surga ini dapat bidadari ini. Ya, jangan cemburu. Ya. Ya, itu. Jadi seperti itu. Kita akan berusaha bagaimanapun caranya. Secepat mungkin kita dapat surga. Ya Banda. Makanya gak heran para sahabat itu gak takut mati. Yang justru yang dicari adalah mati. Ya. Yang dicari adalah mati. Kenapa? Karena sudah kangen sama surga. Kayaknya kita ini masih sedikit kangennya. Ya, masih gak kangen sama surga. Masih kangen sama dunia sehingga masih kepengen hidup panjang di dunia ini. Ya, gitu. Karena kita kurang tahu tentang surga dan neraka. Coba kalau kita tahu. Kalaupun sudah tahu, tinggal kita itu mengimaninya atau tidak. Meyakininya dengan betul-betul keyakinan atau tidak. Ya. Kalau kita betul-betul meyakininya, insya Allah kita akan siap beramal. Kita akan siap beramal. Ya. Nah, jadi apa? Intinya dari ikhlas. Ya, ikhlas di situ. Ikhlas ini akan muncul dari orang yang cinta kepada Allah. Ikhlas ini akan muncul dari orang yang terlena dengan surga, dengan akhirat. Maka terbalik dengan itu, kalau seandainya kecintaan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ikhlasnya kita juga akan kurang. Kalau seandainya kita kurang terlena dengan surga, tentunya ya kita juga kurang ikhlas di dalam beramal. Keikhlasannya juga akan berkurang. Nah, itu adalah hukum perbandingan. Ya. Bihaitu lam yabqa li hubbi dunya fi qalbihi ararun. Ya. Di mana lam yabqa tidak tersisa lagi li hubbi dunya untuk kecintaan dunia fil qalbihi di dalam hatinya qararun, ketetapan. Tidak ada lagi ketetapan di dalam hati kita cinta kepada dunia. Itu maksudnya mustaqriqin bil akhirah. Mustaqriqil hammi bil akhirah. Ya. Maka ini akan nampak dari amalan kita sehari-hari. Ya. Seperti tadilah, nggak jauh-jauh orang yang pengen Innova. Mesti amalan apa saja, bagaimana caranya supaya bisa mendatangkan Innova. Bisa numpuk modal meskipun hanya 50 rupiah. Ya Banda, jual pulsa untungnya 50 rupiah, alhamdulillah bisa nabung buat beli Innova. Ya. Kenapa kita tidak? Ya, sedekah 50 rupiah yang penting bisa nabung bisa dapat surga. Kenapa tidak seperti itu? Ya. Karena kita kurang yakin dengan surga. Ya. Semisal, maka ini akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, disebutkan oleh di sini, pamislu hada. Maka semisal ini, lau akala, au syariba, au qada hajatahu. Kana khalisal amali.
sahihan niyati. Wa man laisa kadzalika fa babul ikhlasi masdudun alaihi illa ala nadir. Illa ala nudur. Disebutkan di sini, famis luhada, maka semisal ini, orang yang semisal ini, lau akal, seandainya dia makan, au syariba atau minum, au qada hajatahu, bahkan atau dia itu buang hajat, ya, sampai ke buang hajat, ya, karena khalisul amal, pasti dia akan menjadi orang yang mengikhlaskan amalan, ya Banda. Ya. Nah, saya buang hajat ini ada syariatnya, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, membaca doa begini, buang hajat untuk menunaikan hak tubuh kita, nah, makan juga menunaikan hak tubuh kita ini dikasih amanah untuk jaga tubuh, ya. Kita ini makan supaya kuat bekerja untuk memberikan nafkah pada istri. Nafkah sama istri itu wajib hukumnya. Kalau kita niatkan begitu, tentunya kita ikhlas dalam makan. Ya Banda, baik makan cuma sekedar tempe goreng, sambal krosak, insya Allah makan aja. Ikhlas dalam makan, enak makannya. Ya, cuma terkadang kita ini karena kurang ikhlasnya kita. Ya, sahihan niyati, akan benar niatnya. Dalam bekerja, niatnya pun akan benar. Ya. Wa man laisa kadzalika, barang siapa yang tidak seperti itu, ya, barang siapa yang tidak cinta betul kepada Allah, tidak terlena betul dengan akhirat, maka babul ikhlasi, pintu ikhlas itu masjudun alaihi, ya, terhalangi untuk dia. Ya. Illa alan nudur, kecuali jarang sekali. Mungkin kita kok susah sekali sholat ikhlas. Atau dalam beramal apa saja mungkin kita susah. Karena apa? Mungkin kecintaan kita tidak atau jarang sekali terbetik di hati kita. Sehingga kita tidak merasa begitu cinta kepada Allah. Mungkin bab tentang surga, bab tentang neraka itu banyak kita lupakan. Ketika ada istri mungkin lupa. Sehingga ya, inginnya itu supaya dapat senyuman istri. Kita ngasih uang supaya dapat senyuman istri. Coba kalau kita ya ngasih uang itu, di hati kita itu ada surga. Di hati kita itu ada Allah Subhanahu wa taala. Baik istri senyum enggak senyum kita kasih. Ya Banda. Nah, seperti karena tujuannya bukan istri. Tujuannya adalah Allah dan surga. Ya, itu saja. Nah, coba kalau kita itu seperti itu. Mungkin dengan sebab tidak ikhlas ini muncul permasalahan di rumah tangga. Contohnya, ya, kita mau ngasih uang, istri kok cemberut. Nggak ngasih. Istri tambah marah, kita tambah ngonyah. Tambah ngoceh. Coba dong. Aku mau ngasih uang jadi nggak jadi. Yes. Istri harus jadi apa namanya? Ya, cekcok. Ya, karena apa? Tidak ikhlas. Coba kalau kita ikhlas misalnya. Ikhlas memberikan nafkah kepada istri. Istri cemberut. Kamu mau cemberut ah. Pokoknya saya sudah menunaikan hak saya. Ya, mungkin dengan itu di dalam hati istri, Masya Allah suamiku kok begini ya. Betul-betul sabar. Jadi tambah sayang aku. Istri juga semestinya begitu. Ketika mungkin ya istri itu sudah berusaha sebaik mungkin berkhidmat kepada suami, kok suami itu misalnya masih cemberut saja, pulang kerja raut mukanya judes misalnya, raut mukanya kok begini, gimana sih? Coba kalau dia ikhlas, baik kamu cemberut, baik kamu begini kayak begitu kayak, yang penting saya sudah tunaikan hak saya, kewajiban saya. Kenapa dia menunaikan kewajibannya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami, Masya Allah, istri tetap bertahan ceria, ya, suami jadi ikut ya ceria. Coba kalau sudah suami itu sudah datang cemberut, ya, istri yang tadinya ceria jadi karena nggak ikhlas jadi cemberut, ya cemberut terus. Selesai. Ya.
Sebab ikhlas juga masuk rumah tangga. Ya, di dalam bermuamalah dengan sesama suami istri. Mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari ini bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda ilmu yang berkah adalah ilmu yang bisa memperbaiki amalan kita. Kalau amalan kita tetap saja, maka berarti ketika menuntut ilmu, ya, kita tidak atau kurang ikhlasnya. Ya, biasanya mesti begitu. Porosnya ada ikhlas. Kenapa? Karena janji syaitan sudah jelas nyata dan diikrarkan oleh Allah. Ya, janji syaitan sudah jelas tadi kan? Ya. La ughwiyannahum ajma'ina illa min ibadika minhumul mukhlasin. Ya. Kalau kita itu semakin kok masih lemah saja, tidak merubah amalan kita setelah mendengarkan ilmu, itu adalah tidak lain godaan syaitan. Kenapa syaitan bisa masuk menggoda kita? Karena kita kurang ikhlas. Coba kalau ikhlasnya kita kuat, syaitan nggak mampu. Janji syaitan ini, Al-Quran ini yang berbicara, diikrarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata, iya, itu. Seolah-olah seperti itu. Ya. Ketika syaitan berjanji kepada Allah, ya, wa bi izzatika, demi kebesaranmu, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali dari kalangan hamba-hambamu yang mereka itu orang-orang yang ikhlas. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Iyo." Ya. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih ada cekcok di rumah tangga kita, ya, itu berarti keikhlasan kita berkurang. Sehingga setan bisa masuk. Sedikit atau banyak cekcoknya. Ya, itu madarnya di sini. Ya, pusatnya itu di sini. Maka kalau misalnya kita cekcok dengan istri kita bentrokan sama anak kita, itu tidak usah jauh-jauh mengoreksi orang lain. Koreksi diri sendiri dulu. Mungkin bisa jadi itu dari kita sendiri. Mungkin kesalahannya itu memang dari istri. Mungkin kesalahannya itu memang dari anak. Akan tetapi sebabnya adalah kita yang kurang ikhlas. Nah, itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.